misalnya petugas kita itu wajahnya prihatin, itu orang lalu curiga. Sopan dan berwibawa. Pengetahuannya tentang pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puguh Wiji Pamungkas, Presiden Nusantara Gilang Gemilang, founder RSU Wajah Usada. Alhamdulillah pada pagi hari ini berkesempatan bertemu dengan para fundraiser dari YDSF Indonesia ya, gabungan ya dari semua fundraiser YDSF. Sangat bersyukur, sangat berbahagia karena saya bisa berjumpa dengan para sahabat kebaikan. Ada beberapa hal yang kemudian harus kita perhatikan bersama agar kemudian bisa menjadikan apa yang dijalankan oleh para sahabat fundraiser di YDSF bisa menghasilkan perolehan donasi yang maksimal begitu. Yang pertama saya pikir yang harus dimiliki adalah kompetensi ya. Jadi kita secara pribadi sebagai seorang fundraiser harus memastikan bahwa diri kita memang memiliki kecukupan kompetensi untuk menjadi seorang fundraiser. Seorang fundraiser yang tentu menjawab harapan dari para donatur. Jadi kompetensi itu apa? Berarti kita punya knowledge yang memadai, kita punya skill yang memadai, dan kita punya experience yang cukup agar ketika para donatur berinteraksi dengan kita para fundraiser, kita memiliki kecukupan kemampuan untuk bisa menjelaskan secara baik dan menjadi engager secara baik agar mereka tertarik, agar mereka memutuskan untuk berdonasi kepada kita. Yang kedua yang harus kita bangun adalah kita harus menjaga portofolio. Ini sangat penting. Bahwa dunia filantropi itu salah satu yang harus dijaga adalah portofolio. Portofolio YDSF sebagai sebuah lembaga filantropi dalam menyalurkan donasinya, dalam menyalurkan semua aktivitas filantropinya kepada sasaran yang tepat dengan tata kelola yang terbaik, dengan tata kelola yang profesional. Nah, portofolio ini saya pikir yang nanti akan menjadi bagian yang akan bisa dijelaskan kepada semua calon donatur sehingga mereka itu punya ketertarikan, atau para donatur yang sudah berdonasi sehingga dia bisa berdonasi lagi atau berdonasi lebih banyak, atau dia bisa mengajak orang-orang sekitarnya untuk berdonasi kepada YDSF. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan kita untuk merawat, menjaga donatur yang sudah ada, ya, itu dirawat dengan baik, di-entertain dengan baik, ya, dijamu dengan baik, diajak komunikasi dengan baik, ya, diberikan pelayanan dengan baik sehingga mereka menjadi orang yang mendapati experience terbaik ketika dia menjadi seorang donatur di YDSF. Jadi donatur yang sudah ada itu dijaga, dirawat sehingga dia bisa menjadi donasi lagi, donasi lebih banyak, dan mengajak orang-orang sekitarnya untuk berdonasi kepada YDSF. Saya pikir demikian tiga hal yang harus dimiliki oleh para fundraiser YDSF. Mendoakan YDSF sebagai lembaga zakat, sebagai lembaga filantropi yang terus bertumbuh, yang terus memberikan kemanfaatan dan kontribusi kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin, saya merasa tidak pantas, tapi karena diminta, oke, saya berusaha menginspirasi.
jasa pungut ini, lembaga jasa pungut ini satu organisasi yang sudah besar pula. Saya ingin menginspirasi dua hal. Satu tentang wujud organisasinya. Kalau tubuh manusia itu berpotong-potong dan tersambung dengan sendi dan dengan saraf, sehingga instruksinya bisa jalan, pandangan dan bisa sinkron dalam tindakan. Kalau organisasi lepas-lepas orangnya. Yang mengikat adalah sarafnya, core values-nya, tujuannya dulu. Tujuan itu harus meresap sampai ke setiap sel para pelaksana, sehingga menjadi tujuan dia juga. Terjemahkanlah itu dan turunkanlah sampai ke situ. Yang kedua, tujuan itu bisa tercapai dengan orang-orang yang lepas-lepas ini bisa bersatu kalau ada core values-nya. Core values itu seperti kalau kita meyakini akidah agama, ya, values dari agama, sehingga ini menjadi core valuesnya mereka. Resapkanlah sampai ke setiap sel anggota Bapak. Kemudian ketika sudah core values-nya, supaya bisa bergerak operasional, core values-nya operasional, itu perlu dibentuk beliefs dan values-nya. Values-nya sudah ada, beliefs-nya dia yakini apa, karena setiap orang datang dengan kepentingannya masing-masing. Kepentingan jelas belang-belang, tapi kalau kepentingan itu diselaraskan dalam beliefs yang sama, maka dia akan selaras. Baru kemudian nanti isinya yang kedua. Bagaimana menerjemahkan itu sampai ke setiap insan yang ada di organisasi ini memiliki tujuan yang sama, core values yang sama, dan beliefs yang sama, sehingga dia akan tercermin dalam setiap tindak tanduknya. Yang kedua adalah isinya. Isinya kita bercermin dari si donatur. Kenapa donatur khawatir menyalurkan dananya melalui kita? Nah, dari situ donatur sebenarnya kan ingin menyampaikan sebagian rezeki dia dalam bentuk tenaga, uang, dan lain-lain, supaya mendatangkan manfaat bagi penerima. Manfaatnya seperti apa? Panjang kali lebar itu. Nah, bagaimana organisasi ini bisa merancang manfaat yang pas dan menyalurkan segalanya secara bersih dan pas. Ada yang mempunyai tenaga dalam, saya tukang bangunan. Dalam 2 bulan kerja, rezeki saya bisa sisihkan seminggu nggak kerja. Saya sumbang tenaga. Ada sumbang materi, makanan, beras, dan lain-lain. Ada sumbang uang. Bagaimana itu semua bisa termanage secara rapi, transparan, sehingga si donatur percaya, terbuka. Setiap saat dia periksa, sampai dia periksa hasilnya, manfaatnya terjadi. Ketika dua itu terjadi, maka kebetulan saya pernah mengindikan satu yayasan itu juga, uang itu mengalir, dan bahkan hebatnya apa? Uang yang mengalir itu tidak lihat agama, lintas agama mengalir, karena si sang donatur pada umumnya itu manfaatnya dapat nggak? Atau saya membesarkan maaf orang yang curang di tengah perjalanan ini. Kira-kira itu inspirasi dari saya. Semoga berkenan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih Mr. Jos. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di lapangan. Terima kasih. Untuk pada siang ini sampai besok kita dilatih oleh tim dari timnya Bud Fahmi. Tadi disampaikan bahwa ini bagian dari pelatihan grounded. Ya nanti kita harapkan mentalitas untuk fighting spiritnya jauh meningkat. Dan insya Allah nanti apa yang ilmu-ilmu beliau yang banyak sekali kami dapatkan dari 2 hari ini akan kami implementasikan dan kita akan terapkan di YDSF Yogyakarta. Alhamdulillah ini sangat menarik sekali dan juga memberikan inspirasi bagi kami semua. Salah satunya juga bagaimana untuk meningkatkan penghimpunan kami hingga 10 kali lipat. Ini harapan kami, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa sampai 2 atau 3 tahun ke depan bisa meningkatkan hingga yang saat ini masih 40
juta, bisa target sampai 400 hingga 500 juta untuk penghimpunan kami. Ada 5K formula yang menancap dalam benak kami. Yang pertama adalah karakter. Nah, kita bangun karakter ini yang ada dalam diri kita masing-masing, tim kita yang solid. Yang kedua adalah kompetensi. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat kegigihan, dan yang terakhir, yang kelima, kinerja. Tadi malam kita membuat 100 tindakan tinggal pakai yang akan kita, insya Allah kita terapkan ya di YDSF secara umum, terutama di YDSF Sidoarjo. Terkait dengan masalah materi DNA organisasi, dan hal ini adalah hal yang penting. Karena apa? Karena di DNA organisasi ini bagaimana kita bisa mengenali program, bagaimana kita bisa mengenali kompetitor, bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi kita ya, di lembaga ini maupun di program, itu nanti akan menjadi modal yang besar ya, modal yang besar agar kita bisa membuat target yang rasional, yaitu bagaimana scale up, meningkatkan kapasitas teman-teman, meningkatkan kemampuan teman-teman, meningkatkan banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang fundraising ya. Harapan kami dengan materi ini ya, kami dari YDSF, seluruh karyawan dan peserta yang ada di sini meningkat kapasitas kami, ada motivasi diri kami semuanya untuk berubah lebih baik lagi, terutama dalam menjaga waktu, memanage waktu, dan untuk peningkatan layanan kepada para donatur. Nah, harapan kami setelah kegiatan ini yang dilaksanakan 2 hari ini, mudah-mudahan YDSF, terutama YDSF Jakarta ini lebih meningkat dari penghimpunan, dari layanan kepada donatur dan mitra. Harapannya bisa membentuk mental tangguh dari para jumut maupun dari tim penghimpunan dari YDSF Gresik, supaya nanti bisa meningkatkan revenue dan pertumbuhan donasi di YDSF Gresik dan memberikan kemanfaatan yang lebih luas untuk masyarakat Gresik. 1. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa tercapai. Jadi itu yang perlu saya ingat dan itu yang membuat semangat kita. Saya bisa mengatasi donatur dalam waktu 30 detik. Bagaimana menjadi JS yang baik? Harapan saya nanti kedepannya saya bisa menjadi JS yang bisa melayani donatur dengan baik dan bisa mendapatkan donasi dari donatur lebih banyak lagi. Pengaplikasian WhatsApp. Aplikasi ini bisa saya gunakan untuk bekerja sehari-hari. Harapannya dari apa yang disampaikan bisa membuat saya lebih baik dalam pelayanan donatur dan juga mendapatkan donatur baru lebih banyak lagi.